Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak ibu semuanya masih semangat untuk belajar di rumah? Semangat! Selamat berjumpa dengan Ibu Ida Agustina. Hari ini kita akan belajar PPKN kelas 8 Bab 2, Pokok Bahasan Menumbuhkan Kesadaran Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mendeskripsikan perkembangan konstitusi di Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum menyimak video pembelajaran, siapkan alat tulis kalian. Dan jangan kemana-mana, karena Ibu akan kembali lagi kemari. Baiklah, selanjutnya mari kita bersama-sama menyimak dan menyaksikan penjelasan perkembangan konstitusi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Alenia ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alenia ketiga secara tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu A. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, B. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, C. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, D. Dasar negara, yaitu Pancasila. Perkembangan konstitusi di Indonesia. A. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali disahkan berlaku sebagai konstitusi negara Indonesia dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Yaitu sehari setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 ini pertama kali dipersiapkan oleh suatu badan bentukan pemerintah bala tentara Jepang yang diberi nama Dokuritsu Zunbi Kosakai, yang dalam bahasa Indonesia disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pimpinan dan anggota badan ini dilantik oleh pemerintah bala tentara Jepang pada tanggal 28 Mei 1945 dalam rangka memenuhi janji pemerintah Jepang di depan parlemen untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Namun setelah pembentukannya, badan ini tidak hanya melakukan usaha-usaha persiapan kemerdekaan sesuai dengan tujuan bentukannya, tetapi malah mempersiapkan naskah Undang-Undang Dasar sebagai dasar untuk mendirikan negara Indonesia merdeka. Kedua, Konstitusi RIS. Tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam kondisi Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaan, Belanda berkeinginan untuk berkuasa lagi di Indonesia melalui agresi 1 tahun 1947 dan agresi 2 tahun 1948. Karena perlawanan sengit bangsa Indonesia, Belanda gagal menguasai Indonesia. Tahun 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda.
salah satu hasil KMB, yaitu mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat. Rancangan naskah konstitusi Republik Indonesia Serikat juga diputuskan dalam KMB dan disepakati mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS, Negara Republik Indonesia secara hukum masih tetap ada. Negara Republik Indonesia berubah status menjadi salah satu negara bagian dari negara RIS. Undang-Undang Dasar 1945 yang semula berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia mulai tanggal 27 Desember 1949 hanya berlaku dalam wilayah negara bagian Republik Indonesia saja. Negara RIS dengan konstitusi RIS-nya berlangsung sangat pendek sekali karena memang tidak sesuai dengan jiwa proklamasi kemerdekaan yang menghendaki negara kesatuan, tidak menginginkan negara dalam negara, sehingga beberapa negara bagian meleburkan diri lagi dengan Republik Indonesia. Semangat kebersamaan ini nampak dengan adanya penetapan Presiden RIS tentang penggabungan negara-negara bagian ke Republik Indonesia seperti semula, sehingga hanya negara bagian Indonesia Timur dan negara bagian Sumatera saja yang belum masuk ke dalam Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Pada tanggal 19 Mei 1950 disusunlah Piagam Persetujuan antara pemerintah RIS yang sekaligus mewakili negara bagian Indonesia Timur menyatakan menyetujui pembentukan negara kesatuan, dan tindak lanjut dari Piagam Persetujuan tersebut terbentuklah Negara Kesatuan dengan berdasar Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tanggal 17 Agustus 1950. UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950, 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Perubahan ketatanegaraan dari negara serikat menjadi negara kesatuan berdasar pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang di dalam pembukaannya memuat dasar negara Pancasila. Akan tetapi pelaksanaan sistem pemerintahannya menggunakan sistem kabinet parlementer yang tidak cocok dengan jiwa Pancasila, sehingga kabinetnya jatuh bangun, yang rata-rata tiap kabinet kurang dari 1 tahun. Dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Dalam kondisi seperti ini dapat dipastikan stabilitas nasional sangat terganggu. Seperti halnya dengan Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat tahun 1949, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950 juga bersifat sementara, seperti yang ditegaskan dalam pasal 134. Di bawah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai realisasi dari pasal 134, pemilihan umum atau pemilu berhasil dilaksanakan. Pemilihan umum pertama di Indonesia diadakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam Dewan Konstituante yang akan membentuk Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Konstituante sebagai Dewan Penyusun Undang-Undang Dasar dalam sidangnya sejak tahun 1956 sampai tahun 1959 belum berhasil membuat Undang-Undang Dasar baru karena sulitnya mewujudkan kesepakatan. Pihak-pihak yang berbeda pendapat tidak pernah mencapai suara dari jumlah anggota konstituante. Keadaan ini jika diteruskan akan menemui jalan buntu yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Untuk itu, Presiden Soekarno mencari jalan keluarnya dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisikan 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi terhitung mulai tanggal penetapan dekrit dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 3.
menetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya pembentukan MPRS dan DPAS. Dekret ini mendapat dukungan sebagian besar rakyat Indonesia. Yang lebih penting lagi, melalui dekret ini menjadi perubahan ketatanegaraan Indonesia. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi berlaku kembali sebagai hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan perkembangan konstitusi sejak masa proklamasi kemerdekaan sampai dengan keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959? Kalau sudah paham, kita lengkapi pengetahuannya dengan kembali menyimak dan memperhatikan video pembelajaran perkembangan konstitusi di Indonesia sejak dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga amandemen Undang-Undang Dasar yang keempat. Selamat menyaksikan. Sayangnya UUD 1945 yang ada belum mengatur batasan kekuasaan presiden. Akibatnya, produk konstitusi ini menjadi alat legitimasi kekuasaan. Bahkan di era Soekarno sempat muncul usulan untuk menjadikannya sebagai presiden seumur hidup, sekalipun Soekarno disebut tak setuju dengan usulan tersebut. Konteks batasan kekuasaan ini ada dalam pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Hal ini kemudian sangat terasa di era Orde Baru. Soeharto menggunakan pasal tersebut untuk melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun sebab presiden yang berkuasa bisa dipilih lagi tanpa batasan waktu. Semuanya kemudian berubah saat kekuasaan Soeharto berakhir pada tahun 1998 dan dimulailah era amandemen UUD 1945. Perubahan pertama terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999, di mana ada 9 pasal yang diubah. Yang paling signifikan tentu saja adalah pada pasal 7 yang diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Juga ada perubahan terkait kewenangan Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, serta perubahan pada pasal 20 terkait kekuasaan DPR membentuk undang-undang. Perubahan kedua terjadi pada tanggal 18 Agustus 2000, di mana selain ada isi pasal yang diubah, namun juga ada penambahan pasal baru, misalnya 28A, 28B, dan seterusnya. Pada amandemen kedua ini, hal yang berubah signifikan adalah terkait syarat-syarat kewarganegaraan dan perluasan hak asasi manusia dari 3 poin menjadi 13 poin. Perubahan ketiga terjadi pada tanggal 9 November 2001, juga masih dalam nuansa penambahan pasal baru. Beberapa pasal juga ditambahkan ayat yang berbunyi, ketentuan lanjutan mengenai pasal ini diatur dalam undang-undang. Hal yang signifikan adalah terkait Pilpres, misalnya menyebutkan bahwa Presiden dan Wapres dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Presiden adalah orang Indonesia asli, dan bahwa Capres dan Cawapres sudah jadi WNI sejak lahir. Perubahan keempat terjadi pada tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan yang signifikan adalah terkait status MPR serta hak Presiden membentuk Dewan Pertimbangan. Sempat juga muncul usulan agar mengubah pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dengan menambahkan 7 kata di belakangnya, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, usulan tersebut ditolak. Tetap semangat belajarnya ya, dan jangan kemana-mana, karena Ibu akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Hai, tetap setia dengan Ibu kan? Kita tiba pada penghujung pelajaran, yaitu kesimpulan dan tugas. Kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah 1. Indonesia pernah berganti konstitusi sebanyak 7 kali, yaitu Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen 1, Amandemen 2, Amandemen 3, dan Amandemen 4. 2. Konstitusi yang berlaku adalah konstitusi yang terakhir, berubah Amandemen 4. 3.
Setiap warga negara, baik rakyat maupun penyelenggara negara, wajib untuk tunduk dan patuh terhadap konstitusi yang berlaku. Dan tugas kalian di rumah yaitu 1. Menjelaskan periode perubahan konstitusi di Indonesia. 2. Apa yang melatar belakangi berubahnya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Tuliskan pada buku catatan dan kirimkan melalui aplikasi belajar di sekolah kalian ya. Sebagai penutup, belajar PPKN itu menyenangkan dan mengasihkan. Dan pesan ibu, selalu patuhi protokol kesehatan. 1. Menggunakan masker saat keluar rumah. 2. Cuci tangan pakai sabun. 3. Jaga jarak dan hindari kerumunan. 4. Tetap semangat, jaga kebersihan diri, jaga kesehatan bersama lawan COVID. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.